Apalagi pas malamnya juga kan kurang istirahat ya. Iya, malamnya tuh kurang istirahat kan. Terus singkat cerita aku sampai di ojek. Mereka masih ngikut, masih di sekeliling aku tuh masih ngikut. Wah, Minta tidur di situ. Posisinya udah di atas jam 11 malam lah. oke. Aku udah berhenti. Akhirnya yang lain juga ikutan. Ikut. Pokoknya tiap aku nangis itu aku berhenti dan mereka teman-teman aku berhenti. Alhamdulillahnya dapat teman-teman yang luar biasa gitu nungguin aku. Nih kalian jangan salah Tepuk pilih. tangan dong udah ngejagain cewek statik ini. Aduh, salut dah buat lu pada deh. Pokoknya makasih banget teman-teman aku yang kemarin. Iya. Aku bangga banget ya kalian. Kalau nggak ada mungkin aku nggak bisa podcast di sini ya kan. Iya betul itu dia. Oke. Karena aku juga diajak lari ke jurang kan. Tapi aku nggak sadar, cuma aku diajak sama mereka aja gitu. Diajak sama si cewek, ayo lari gitu. Ayo kita main gitu. Tapi ke arah jurang. Iya, karena kan jalur Torean kan sebelah kanan ada yang jurang gitu. Oke. Cuma pas masuk hutan udah nggak jurang sih. Nah terus, tapi itu bener-bener kayak, ya Allah ini gue dibawa lagi. Pas aku udah sadar tuh aku udah bilang, ya Allah aku mau dibawa lagi. Perjalanan masih jauh banget dan posisi aku masih di sini dan ada si cewek ini. Aku udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dan yang terakhir aku minta tidur. Aku bilang, dia sih yang bilang, ya kan? Aku mau tidur di sini. Gak boleh. Ayo pulang, ayo pulang. Aku inget banget di situ kan. Ayo pulang, ayo pulang. Terus aku mau tidur di sini gitu. Ya, tapi sama teman-teman aku ditarik sih. Udah yuk bangun gitu. Setiap kali cewek itu keluar, itu aku ngerasa capek banget. Capek yang bener-bener capek banget. Dia benar-benar nguras banget tuh cewek energinya. Akhirnya yang terakhir aku minta tidur. Terus gak lama aku jalan. Sebenarnya dibagi dua kelompok. Dua kelompok. Yang satu itu jalan duluan ke depan. Oke. Karena mau bilangin yang ke bawah kan. Nah terus tuh aku di kelompok paling belakang tetap. Nah terus abis itu aku jalan, mereka udah duluan, dia keluar. Si cewek yang dalam tubuh aku nih keluar, ya kan? Keluar, terus pas keluar energi aku udah kekuras banget mati-matian. Bener-bener udah lemes banget ya. Lemes banget. Nah pas aku udah sadar, aku energi kekuras udah mati-matian, dia tetap mau masuk. Dan yang mau masuk tuh bukan dia doang, Banyak. lebih banyak. Oke. Tuh aku udah lemes banget, ya Allah. Masa saya mau mati di sini? Itu kan kayak Oh, sampai lu kepikiran kayak gitu. kepikiran kayak gitu. Karena aku nggak pernah separah ini sih. Bener-bener ini tuh parah banget kan. Terus pas aku jalan dia mau masuk. Makanya pas jalan aku harus depan belakang tuh ada orang. Depan belakang tuh megangin. Karena dia bener-bener mau masuk. Bener-bener mau masuk. Sebenarnya kanan kiri juga. Tapi kanan kiri aman. Nah tiap kali aku berhenti, aku ngegandeng dua orang kanan kiri aku. Karena dia mau masuk. Dan tiap kali berhenti, aku tuh pasti tidur. Pasti. Itu karena aku udah kekuras mati-matian energinya sih. Terus aku jalan lagi-lagi berhenti kan. Itu aku jalannya cepet banget. Dari yang aku lama jalannya cepet banget karena nih si cewek ngejar aku. Dan bukan si cewek yang tadi aku bilang kan, ada beberapa orang yang ngejar aku. Itu aku udah sadar, cuma aku udah lemes. Mau masuk aku tetap jalan lari kenceng banget. Nggak kenceng sih, maksudnya jalan cepet gitu lah ya. Aku jalan cepet terus ngebreak. Dan setiap kali agak berjarak itu aku bilang, aku nggak mau jauh-jauh, deketan aja. Karena tiap kali ada jarak itu dia mau masuk. Pasti. Walaupun depan belakang aku ada orang, terus depannya aku ini itu kan kosong, agak berjarak gitu, itu dia mau masuk gitu. Jadi ya aku tetap minta tolong jangan ada jarak. Tapi pas dari situ ketemu nenek ini lagi. Dia cuma di samping doang. Oh di samping doang. Tetap ketemu tapi Tetap masih. ketemu. Pokoknya semua makhluk yang pernah aku lihat tuh ada di situ.
Gila. Yuk, yuk, closing yuk. Pulang aja yuk. Terus Oke. aku tidur. Biasanya kan kalau di gunung-gunung lain kita udah nemu pipa air tuh berarti udah deket pemukiman kan. Iya harusnya. Itu kayak beda banget dong. Torean tuh beda banget. Nemu pipa air ternyata masih jauh. Oh pipa air nih udah deket, ternyata masih jauh banget. Dan naik turun kayak kita tuh di prank sama jalurnya gitu loh. Kok nggak nyampe, mana nih jurik banyak banget di kanan kiri gitu kan. Kayak ya udahlah jalan. Terus lagi-lagi aku berhenti istirahat gitu, istirahat tidur. Dan aku berhenti tuh nggak cuma istirahatin badan tapi istirahatin mata juga, karena aku udah capek banget, udah nggak kuat. Dan aku sempat mau nyerah, karena aku udah nggak kuat banget. Aduh. Apalagi pas malamnya juga kan kurang istirahat ya. Iya, malamnya tuh kurang istirahat kan. Terus singkat cerita aku sampai di ojek. Oke. Mereka masih ngikut, masih di sekeliling aku tuh masih ngikut. Naik ojek ya, masih ikut. Masih. Itu aku nunggu ojek naik kan. Oke. Nunggu di kayak pos ojek gitu. Aku tidur di situ, tapi pas tidur aku masih digangguin. Masih. Itu udah di luar pendakian gitu ya ibaratnya ya. Cuma masih di daerah Torean kan. Iya. Itu masih terus kayak aku, ya Allah, udah aku capek banget kayak gini. Tapi tuh si cewek masih ikut juga. Si cewek tuh sampai base camp ngikutnya, Skip. sampai base camp. Iya. Kalau gue di situ paling lompat jurang aja gue udah gak kuat gue Udah gak kuat banget. asli. Tapi salut sih cewek-cewek. Oke. Terus pas aku tidur itu aku diajak lagi Ke sana. ke sana. Aku tidur nih, kayaknya sih cukup lama ya itu tuh tidurnya. Aku tidur, diajak sama si cewek, ayo kita jalan-jalan. Aku jalan-jalan aja ke hutan Iya. sama dia dan banyak teman-teman yang lainnya. Tapi masih ke bawah itu. Tapi masih ke bawah. Tapi tuh temen-temennya tuh kayak gimana tuh, apa main Mobile Legend gak tuh? Main slot kayaknya. Main slot. Oke. Terus aku tidur, aku masih diajak main dan dia masih maksa untuk ayo ikut aku. Di sini tuh rame loh. Kamu nggak akan kesepian di rumah gitu. Kamu punya banyak temen di sini. Ayo ikut aku, ikut aku. Aku tetap nggak mau. Aku mau pulang. Ada ayah ibu aku di rumah gitu. Cuma kadang aku kebawa sama dia jauh gitu. Itu aku nggak tahu kenapa aku kayak gitu kan. Tiba-tiba aku dibangunin, suruh naik ojek. Aku tuh ingetnya ada yang nanya, aman kan gitu. Ada yang ngomong gitu aja, tapi aku nggak tahu itu yang ngomong siapa. Aman udah. Tapi itu aku posisinya udah tidur. Aku naik ojek, ya kan? Aku diduluin tuh naik ojek. Nah, pas di ojek pun kanan kiri tetap ada yang ikut dong. Ngejar gitu. Ya tetap aku nggak tahu dia ngejar atau apa. Pokoknya dia ikut aku aja. Dari atas itu. Dari aku naik ojek dan itu lumayan jauh sih naik ojeknya. Aku lihat pohon dan itu tuh di pohon ada aja yang gelantungan. Kayak lo ngapain anjir gelantungan di situ? Nggak ada kerjaan amat kayaknya. Mending kalau monyet mah. Iya, ini kan kayak putih-putih. Aku juga Iya pak itu loh. aku juga lihat poci. Aduh. Ya Allah, ini permen ngapain di situ? Yuk ganti host yuk. Udah Tukeran, gak kuat nih tukeran. kayaknya. Terus aku kayak ya udahlah bismillah. Ada yang ikut di belakang aku. Ikut nempel. Iya dia kayak mau masuk aja. Dan itu aku udah lemes banget sampai pegangan abang-abangnya kan. Pelan-pelan pak. Pelan-pelan. Karena aku takut kan. Terus pokoknya kanan kiri itu ada aja pokoknya. Itu bapak-bapaknya diam aja ojeknya. Iya. Cuma aku bilang cuma pelan-pelan. Aku nggak bilang kalau aku bisa kesurupan. Oke. Ya kan? Dia ngomong apa tuh ojeknya? Nggak apa-apa neng gitu. Neng atau apa ya pak? Aku lupa dia manggil apa. Dia bilang nggak apa-apa. Iya pelan-pelan bilang kayak gitu. Terus singkat cerita aku sampai base camp
dan mereka tetap ikut. Si cewek ini nih emang kurang kerjaan banget kan. Mereka tetap ikut. Terus sampai base camp, aku rebahan, ya kan. Nah, pas di base camp, aku rebahan itu tiba-tiba teman aku bangunin, Mang Asep nih, bangunin kan. Dibangunin terus dia bilang, "Bersihin dulu ya," gitu. Terus aku, "Ya udahlah." Oke, aku serahin semuanya sama orang deh. Intinya aku pulang gak kenapa-napa. Iya. Nah, itu aku masih ngeliat tuh di sekitaran situ, masih banyak yang ikut. Karena aku udah lemes banget, aku dibersihin sambil udah kayak loyo banget. Ya Allah, mau mati nih saya, ya kan. Terus pas aku dibersihin, udah nggak ada yang ikut, tapi aku masih bisa lihat. Akhirnya sementara ditutup. Apa ya? Oh, oke. Nah di situ aku emang nggak bisa lihat, kan. Terus Mang Asep bilang kayak gini, kalau bisa ditutup aja. Kenapa emangnya? Iya, soalnya kasihan di badan kamu nggak kuat nanti. Aku bilang iya juga sih, tapi kadang aku butuh teman aja gitu loh. Kalau ditutup kan aku ngapain teman temen tapi mesra. Ya, oke. Terus aku ditutup, aku ngobrol-ngobrol, katanya gini, Mbah Buyut aku kan bisa ya. Nah terus kayaknya mah aku dapat dari Mbah Buyut aku juga nanya sama ayah aku. Cuma ayah aku kayak selalu bilang, udah nggak apa-apa itu mah, yang penting kamu rajin sholat, sama kamu tuh jangan takut. Kalau kamu takut, dia makin berani. Tapi kalau kamu memberanikan diri, dia juga takut. Gitu. Aku selalu diingetin kayak gitu. Rajin sholat, sama beraniin diri. Udah. Nah, pas aku ditutup itu, aku kan bilang ke Mang Asep kan, aku nggak mau ditutup juga. Karena masih sayang kan, masih sayang nih. Terus, nah, aku kan selalu dibilangin sama ayahku kayak gitu kan, rajin sholat sama beraniin diri pokoknya. Terus aku masih dibersihin tuh, aku masih ngobrol-ngobrol juga kan sama Mang Asep. Nah terus aku nggak mau ditutup karena aku masih sayang sebenarnya, ya kan. Iya, masih sayang. Ya kalah lu. Setia banget kan orangnya. Terus aku dibersihin, udah nggak bisa lihat. Ya udah, akhirnya di situ aku udah bersih. Aku udah nggak bisa lihat mereka. Tapi makin kesini aku melakukan suatu kesalahan sampai aku bisa lihat lagi. Kesalahannya sih di situ. Jadi waktu pas turun itu kira-kira berapa orang tuh? Kurang lebih itu 10 sampai 15 orang yang nungguin aku. 10 sampai 15 orang itu dari semenjak kejadian-kejadian itu ya. Iya, Jadi itu tuh benar-benar 10 sampai 15 orang itu ngejaga banget gitu ya. Parah sih ngejaga. Aku terima kasih banget sih sama kalian. The best kalian. Semoga kita dipertemukan di pendakian setelah ini. Pokoknya itu benar-benar cowok-cowok bertanggung jawab banget gitu ya. Cocok banget buat calon imam. Ya Gincar mah gak bakalan inilah. Di gunung aja dijagain ya. Apalagi di rumah tangga. Ih, pahit. Oke deh, dan juga kan gue penasaran banget nih, kan selama lu trek di turun itu kayak lama banget gitu ya. Itu kira-kira waktunya berapa lama sih? Aku ini 18 jam, kurang lebih. Serius 18 jam. Start turun dari Sagara Anak itu 8:30, sampai base camp itu jam 3 pagi. Bayangin aja. Serius, normalnya 10 jaman lah, 10 jam sampai 12 jam lah. Normalnya sih Normalnya. gitu. Tapi turunnya 18 jam. 18 jam. Ini naik gunung juga kalah. Lu trek seberat apapun ini turun 18 jam. 18 jam gila sih. Serius. Oke. Dan itu lama banget. Jadi emang bener-bener momen kayak tarik-tarikan juga, nggak mau pulang juga, itu semuanya benar-benar kehitung dalam waktu 18 jam. Berarti berat banget ya. Salut tuh, kasih tepuk tangannya dulu yuk. Aduh, kasihan banget. Gue tuh kayak sebagai cowok tuh kayak hilang gitu harga diri tuh sih. Cewek lo gila 18 jam turun doang gitu dengan segala
apa namanya, dengan segala Rintangan. kejadian dan juga rintangan gitu ya guys. Ya, pokoknya salut banget ya buat lo. Oke, Pokoknya luar biasa lah itu mah. speechless gue. Pengalaman yang aduh, nggak mau lagi. Tapi kalau misalnya untuk pemandangannya mah pasti nagih dong ya. Aduh, akhir tahun aku mau ke sana lagi loh. Wah, seriusan? Iya. Berarti emang belum kapok nih. Belum atuh. Semoga nggak ada kayak gituan lagi sih. Amin. Karena emang ini juga sih ya, apa namanya, telat juga ya. Oke, jadi kesimpulannya mau dimanapun itu berada gitu ya, tetap ada makhluk lain gitu ya. Jadi makanya kenapa ketika di gunung tuh nggak boleh ngomong sompral gitu ya, nggak boleh ngomong kata-kata kasar dan juga ngelakuin hal-hal yang aneh gitu ya. Itu dia ya, makhluk di luar sana tuh banyak gitu ya. Jadi nggak cuman kayak kita doang gitu, serasa dunia milik kita doang tuh nggak ada sebenarnya. Jadi apalagi khususnya buat pendaki-pendaki pemula juga gitu, jangan mentang-mentang kalian fisiknya kuat, mentang-mentang mentalnya kalian kuat gitu, tetap ya balik lagi. Gimana ya? Kita ini kan bertamu ya. Betul, Kita ke rumah orang, selalu orang itu kan yang punya aturannya kan. Mau nggak betul, mau kita kalau bertamu ke rumah orang tuh kita harus ngikutin peraturannya kan. betul, Nah itu itu dia. salah satunya sih nggak boleh sompral sih. Ya, Nggak boleh sompral, nggak boleh asal-asalan. Kalau ada peraturan yang di gunung itu ya kita ikutin, jangan dilanggar. Sama pilih teman pendakian. Pilih teman pendakian tuh penting banget sih. Karena dia yang tahu kita gimana, ya kan? Jadi kalau kita ada trouble apapun itu, teman kita bisa backup. Setidaknya kalau teman kita nggak bisa backup, teman kita tuh pasti bilang ke yang lainnya, oh si ini gini nih, harus dijagain, fisiknya lemah misalkan, gampang ketempelan nih, berarti kita harus lebih protect lah gitu. ya, Sama jangan lupa baca doa sih yang penting. baca doa itu dia. Baca doa dan Eh, restu orang tua pastinya ya. pasti dong. Kadang orang ada yang nyelonong aja gitu, gaskeun gitu, hayu gitu. Itu bahaya banget sih. Tapi sekali lagi sih salut banget gitu ya dengan Kak Febri ini tuh mampu menahan semua tekanan-tekanan kanan kiri, beberapa kali tepar gitu. Pokoknya yuk kasih tepuk tangan semuanya. Ya pokoknya sekali lagi salut banget buat Kak Febri mampu menahan itu semua dengan semua apa namanya cobaan, dari mulai capean dan juga nguras energi juga gitu ya. Dan juga apa namanya karena kan mungkin beberapa orang ada yang bisa ngeliat, ada yang enggak. Nah, tekanan-tekanan itu tuh ketika orang bisa ngelihat sesuatu tuh pasti gede banget gitu ya, apalagi nguras energi banget, tenaga banget, capek banget. Itu dia Capek makanya banget. penting banget untuk memilih teman yang pas ketika melakukan pendakian, ya Iya gak sih? betul. Karena kakak setuju gak nih, sifat asli seseorang tuh bakal ketahuan ketika pas di gunung. Emang itu aku setuju banget sih. Kadang aku sama temen aku di kota, oh dia baik-baik aja nih. Ternyata pas di gunung egois lah, apalah gitu tuh Sering kan terjadi. sering terjadi ya. Makanya aku kadang tuh, ayolah kita naik gunung gitu. Aku mau tahu aja sifat dia gimana gitu. Tahu. Oke, jadi sifat-sifat yang kayak gitu tuh penting banget gitu ya. Jadi kita tuh harus pengertian juga ke teman-teman kita tuh. Jangan mentang-mentang, sekali lagi nih ya, jangan mentang-mentang kalian tuh kuat ataupun fisik kalian apa namanya lebih kuat dari yang lainnya gitu. Tetap ya namanya kita nanjak bareng, makan bareng gitu ya. Nge-trek bareng tuh semuanya harus solid gitu ya. Kekeluargaan tuh mesti terjalin banget gitu. Karena juga beda gitu, karena ketika di gunung tuh kita tuh nggak bisa ngelawan namanya hukum alam, bener Nah gak sih itu dia. ya. Sifat alam tuh emang bener-bener nggak bisa ditebak gitu, kadang badai pada lagi cerah gitu pagi ya, kadang juga lagi hujan tiba-tiba cerah gitu lah. Pokoknya kita tuh nggak bisa, bener-bener nggak bisa ngelawan hukum alam lah gitu ya. Ngikutin aja peraturan yang ada. Ikutin aja peraturan. Oke, ya cukup, mungkin ini udah sampai penghujung acara gitu ya, yang mungkin eh tahu sih gue juga lemes. Ngikut kali ya dia ke sini. Iya mungkin ya. Wah, kalau pengen ikut mah kabur gue. Enggak. Oke, mungkin ada sepatah atau dua patah kata yang ingin disampaikan kepada penonton semua. Untuk teman-teman semuanya, jaga sikap dimanapun kalian berada. Anggap aja kita tamu ya. Emang kita tamu. Kita nggak boleh sompral, harus jaga sikap. Itu penting banget. Doa jangan lupa. Dan partner pendakian sih itu pentingnya. Oke, itu dia ya guys ya.
tolong banget di note semuanya ya, apalagi buat pendaki guru, tolong banget di note, jangan sotoy, pokoknya Nah jangan itu sotoy. jangan sotoy. Oke, jangan sosokan juga gitu ya, pokoknya tetap menjaga teman kita dimanapun berada gitu ya, karena taruhannya itu nyawa gitu Nah ya, itu dia. hidup dan mati tuh ya berada di situ, berada di oke itulah. Oke, cukup sampai di sini aja kali ya. Ya, terima kasih. Kini udah uji nyali banget ya. Oke. Ikutan lemas ya. Oke, cukup sampai di sini aja. Terima kasih untuk podcast hari ini Makasih. gitu ya. Telah berkunjung di podcastnya Antar Estar, telah mengisi programnya dari Antar Estar, dan juga mungkin ada yang bisa disebutkan untuk sosial medianya di teman-teman. Instagram Febrina Diah P. DYAH ya, pakai Y. Oke. Febrina Diah P. Oke, langsung aja di follow ya guys ya. Terus jangan lupa juga kita ada akun Instagram ya, dari mulai Antar Estar Outdoor dan juga Antar Estar Katalog. Kita juga ada akun TikTok dari mulai Antar Estar Outdoor dan juga Antar Estar Kreatif. Dan juga kita jangan lupa juga di follow, di subscribe YouTube channel kita ya guys ya, di Jangan subscribe juga, di subscribe, di komentar dan juga di share ke teman-temannya supaya makin besar lagi. Dan juga jangan lupa kritik dan sarannya di kolom komentar, karena tanpa itu semua kita nggak bakal berkembang ya nggak sih. Oke, cukup sampai sini aja, sekian dan juga terima kasih, bye bye.